Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari PD Baca Saham. Kita belajar bersama-sama, belajar saham sampai cuan istiqomah, dengan catatan kita harus mulai percaya diri dengan cara kita melihat pasar saham. Percaya diri teman-teman. Oke, kalau channel ini bermanfaat silahkan share dan jangan lupa subscribe untuk keberlangsungan channel yang sederhana ini. Pada kesempatan ini kita coba akan membandingkan dua perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang pakan ternak. Nah, nih saya tadi sudah coba mempelajarinya. Yang pertama adalah CPIN, yang kedua adalah CPRO. Kita lihat dulu CPRO. Nah, CPRO lihat harga sekarang di bawah 100 ya, dan pernya 2,02. Yang perlu Anda perhatikan adalah satu, pertama per, yang kedua di area market dip ini nampak banyak orang sedang akumulasi atau sedang jual beli di saham ini. Lihatnya dari mana? Tentu dari volume bid dan volume aksnya. Volume build-nya kalau di RTI itu rata-rata di sini berapa tuh? Seratusan ribu ya. Seratusan ribu lot, tertinggi di harga 96 dengan total volume 163.562 lot. Nah, itu. Kemudian di aksnya, aks volumenya juga demikian. Tertinggi 103.000. Kemudian menyusul di bawahnya 100.000. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, setelah pernya rendah, kemudian volume bidnya besar-besar. Yang kedua kita cek di sini. Nah, ini IPO price-nya adalah 1100. Dibandingkan dengan harga sekarang, tentu ini harga sedang under value. Kalau dari lihat kacamata IPO, itu yang jadi pertimbangan ya. Kemudian yang keempat adalah masyarakat hanya memiliki 19%. Artinya ketika masyarakat ini hanya di bawah 40%, maka pemegang saham-saham besar punya kendali penuh terhadap perusahaan ini. Ya, mereka mau naik ya naik, mau turun ya turun. Tinggal masyarakat itu ngikut, dia mau yang naik atau mau yang turun. Beda halnya ketika saham ini 40% atau 50%-nya dimiliki oleh masyarakat. Susah loh kalau masyarakat itu persentase kepemilikannya sampai 40% ke atas. Karena 40% ke atas itu banyak yang memiliki, tidak satu dua orang, bisa ratusan orang. Dan untuk membuat kata sepakat untuk beli bersama-sama sangat membutuhkan waktu panjang. Susah ya. Itu yang nomor 5. Nah, nomor 6-nya kita lihat net profitnya. Net profitnya CPRO 2,12 triliun. Berarti ini masih terjaga meskipun IPS-nya tidak semenarik saham CPN ya nanti ya. IPS-nya harganya segitu, tetapi ini menjadi tanda bahwa mereka masih bisa menjaga keuntungan. Lihat saja net profitnya 2,12 triliun. Itu yang menarik dari CPRO itu adalah ROE-nya, return on equity-nya sebesar 100%. Menarik ini CPRO. Paling tidak kalau ini sempat turun lagi kita bisa akumulasi di bawah. Karena kecil kemungkinannya dia kembali ke harga 50 teman-teman. Kita lihat di sininya ya. Nah, 1 tahun terakhir. Nah, itu waktu Oktober 2021 dia masih berada di harga 50. Kemudian naik dan nampaknya ini memang para pemain besar sedang berusaha menaikkan harga CPRO. Kita tunggu saja. Nah, yang kedua adalah CPIN, perusahaan yang bergerak di bidang sejenis. Kalau tadi CPRO, sekarang CPIN. Nah, CPIN dari lihat pernya 28,26 ini tentu saja harganya sudah kemahalan.
Kalau kita maksakan diri untuk beli CPIN sekarang, siap-siap untuk nyangkut di pucuk. Itu pertama. Yang kedua, market dipnya Anda perhatikan. Market dipnya ini kecil-kecil, tidak sampai 10.000, apalagi 100.000. Dengan demikian ini bisa menjadi tanda bahwa CPIN belum layak untuk kita akumulasi lagi. Ini rata-rata adalah pemegang atau pembeli saham yang lama-lama, yang pernah beli mungkin di harga 5.000-an ya, atau mungkin ada yang lebih rendah dari 5 tahunan. Nah itu yang jangka panjang mungkin masih memegang saham ini. Tetapi buat kita yang baru masuk di tahun 2022, saya kira CPIN tidak menarik. Kemudian lihat profilnya, IPO price-nya di harga 5.100. Melihat dari harga sekarang, tentu harga CPIN belum under value. Tuh, yang berikutnya kita cek adalah kepemilikan masyarakat 44%. Seperti di awal, kalau kepemilikan saham masyarakat di atas 40%, hati-hati. Sebaiknya saham-saham seperti ini biar diakumulasi oleh bandar-bandar besar yang sudah punya harga terendah. Kalau kita beli di atas, hati-hati, alamat di gulung bandar. Berikutnya case statistik. Nah, dari case statistik itu di harga 200-an. Apabila masing-masing IPS ini dikalikan 10, maka normalnya harga CPIN di harga 2.180 sampai 2.780. Itu harga normal. Ya kisaran itulah ya. Kalau kita lihat dari IPS-nya. Tapi sekarang kemahalan ini sih. Berikutnya apa lagi? Net profitnya masih sama teman-teman. Net profitnya sama dengan CPRO tadi. Ya. Itu menariknya. Tuh. Bedanya dengan CPRO, kalau CPIN ini punya dividen, cuman dividennya hanya 1,82. Biasanya kalau dividennya masih di bawah 2, investor juga tidak akan merapat. Lagi-lagi kecuali yang sudah punya harga di bawah. Kalau sekarang harga di pucuk, saya kira ya nggak ada yang mau beli ya, nggak ada yang mau akumulasi. Atau mungkin kalau Anda punya technical analisis berkaitan dengan chart, mungkin sudah mulai beli di sini, karena mereka seperti membentuk double bottom ya. Double bottom tahunannya di harga 5.700 mungkin ya. Nah itu double bottom. Oh ya, sudah mulai bisa potensi naik juga sih. Tetapi untuk yang para fundamentalis tentu mempertimbangkan dalam-dalam untuk mengoleksi saham CPIN. Mending kita beralih ke CPRO karena net profitnya sama dengan CPIN. Itu saja. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran tentang bagaimana kita menilai sebuah emiten yang bergerak di bidang yang sama. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.